Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, hari ini kita kembali berjumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar tentang sejarah. Saya akan absen dulu untuk nama-nama berikut. Yang pertama ada Feliska. Ya, Feliska Hawaii ya. Yang kedua ada Paulus. Ya, Paulus Kapol. Kopol, maaf. Yang kedua ada Yohan. Terus ada Francisco. Ada Francisco juga sudah hadir. Ada Fanny Sapulete. Oke, ada Helena Lesil. Ya, oke, ada Alfredo juga. Oke, Alfredo datang. Adelvia hadir. Jennifer. Oh, Jennifer. Terus yang terakhir Selby ya. Selby. Oke, ini nama-nama teman-teman yang sudah hadir. Nanti ada beberapa teman kita absen di akhir kegiatan maupun di tengah kegiatan supaya mudah kita menemukan siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengertian sejarah teman-teman. Nah, tentang pengertian sejarah, sebelum kita masuk ke pengertian sejarah, alangkah baiknya kita kembali persepsi tentang materi kemarin. Kira-kira teman-teman masih ingat apa yang kita sudah pelajari kemarin? Kita ingat-ingat tentang pengertian sejarah. Jadi mengulas materi yang kemarin, kita sudah tahu apa itu sejarah lewat pohon sejarah atau lewat bagaimana kita menyusun silsilah kehidupan, dan tiba saatnya kita akan belajar dari tokoh-tokoh sejarah. Di antaranya kita akan mengenal yang namanya Herodotus, Yamin maupun Ibnu Khaldun. Namun sebelumnya, coba teman-teman bisa perhatikan di slide yang ada di depan ini. Kalau teman-teman perhatikan, itu ada 3 tokoh besar ya. Yang pertama, teman-teman bisa membacanya di belakang, kira-kira siapa? Herodotus. Ya, Herodotus. Yang kedua ada Ibnu Khaldun, dan yang ketiga ada Yamin. Kira-kira dari teman-teman, apakah ada yang paham apa saja yang mereka wariskan buat kita, pengertian sejarah? Ada tidak dari teman-teman? Teman-teman silahkan membuka HP kalian, mulai searching siapa Herodotus, siapa Ibnu Khaldun, dan siapa Yamin. Saya memberikan waktu buat teman-teman untuk mencari siapa mereka. Dan untuk capaian pembelajaran pada hari ini, tentunya mahasiswa dapat memahami definisi sejarah. Di antara teman-teman silakan, jika ada yang sudah menemukan siapa Herodotus, ada yang tahu? Ada yang menemukan? Coba dari kelompok A, B, C, silakan segera cari Herodotus, Ibnu Khaldun, dan Muhammad Yamin. Silakan yang menemukan, angkat tangan. Ayo, silakan dibaca lewat HP atau apa? Ya, adik, silakan. Herodotus adalah sejarawan Yunani kuno yang lahir di Halikarnassus, Karya, dan hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Oke, Herodotus adalah seorang father of history. Pengertian sejarah menurutnya adalah sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Ya, kemudian silakan teman-teman menjelaskan dari Ibnu Khaldun. Ada yang sudah menemukan? Silakan katakan. Ibnu Khaldun. Silakan. Ya,
Oh, silakan. Ibnu Khaldun melalui bukunya Majmu'ul Ma'rifah juga mendefinisikan pengertian sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Ya, Ibnu Khaldun seorang sejarawan Muslim. Saya ulangi, Ibnu Khaldun adalah sejarawan Muslim yang menuliskan buku tentang Muqaddimah. Ya, beliau juga mendefinisikan sejarah. Sejarah adalah tentang catatan masyarakat atau umat manusia atau sebuah peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Itu adalah pengertian dari Ibnu Khaldun. Selanjutnya kelompok 3. Silakan pengertian dari Muhammad Yani. Silakan baca. Pengertian sejarah menurut Muhammad Yani adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang mampu dibuktikan dengan kenyataan atau fakta. Ya, oke. Kata kuncinya di sini adalah sebuah kenyataan dan fakta. Sekali lagi, sejarah kemarin sudah saya jelaskan. Sejarah itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang berdasarkan fakta. Berarti tanpa ada fakta itu berarti bukan sejarah. Oke, dari sini mulai lengkap ya. Ya, apakah ada pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak ada silakan kita coba ke slide berikutnya, yaitu kata kunci sejarah. Yang pertama, dalam pengertian tadi itu terjadi atau kita mendapatkan 4 kata kunci. Yang pertama adalah manusia, yang kedua ada ruang, dan yang ketiga ada dan keempat ada bukti. Ya, manusia adalah siapa pelakunya, berarti tokoh-tokohnya yang ada dalam cerita sejarah. Yang kedua, ruang itu bicara lokasi atau tempat di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah bicara tentang waktu. Ya, waktu itu berarti kapan peristiwa itu terjadi. Berarti bisa tanggal, bisa jam, bisa detik. Sedangkan bukti itu berarti ada bukti-bukti yang menunjang peristiwa itu terjadi. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai mengerjakan satu studi kasus atau satu peristiwa penting. Kira-kira teman-teman masih ingat ya tentang sebuah deklarasi? Ini adalah satu peristiwa sejarah yang hari-hari ini menjadi viral dengan situasi dan kondisi ketika deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Coba kita pecahkan menggunakan 4 kata kunci tersebut yang kita sudah bahas. Yang pertama, kira-kira ya teman-teman bisa memecahkannya ya. Ketika kita lihat kunci yang pertama tadi di dalam sejarah ada manusia. Berarti siapa tokohnya adalah deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Oke, berarti sudah mulai lengkap ya. Kemudian kita belajar yang kedua adalah rumahnya di mana? Oke, berarti Hotel Majapahit, tempat di mana mereka melakukan ikrar ya, melakukan deklarasi capres dan cawapres di tahun 2024. Selanjutnya yang ketiga adalah waktunya, kira-kira apa? 2 September ya, 2 September 2023. Dan yang terakhir adalah buktinya, kira-kira apa? Kita dapat bukti dari mana? Media sosial. Terus apa lagi? Oke, dari koalisi atau dari Instagram ya, media-media yang ada kita pegang baik secara fisik termasuk koran, majalah, poster, bahkan baliho. Itu bisa menjadi bukti-bukti bahwa dari beliaulah, dari deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, beliau sudah secara sah mengikrarkan, mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres. Ini adalah satu peristiwa sejarah dalam kehidupan sehari-hari yang relevan, yang dapat kita jadikan contoh peristiwa. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman, silakan.
silakan yang ingin bertanya. Baik, jika tidak, mari kita akan kembali melakukan satu refleksi dan kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari pertemuan kali ini. Silakan dari teman-teman yang mau angkat tangan yang ingin menjelaskan. Ya, silakan adik, silakan berdiri. Silakan. Kira-kira apa yang dapat teman-teman simpulkan? Sejarah adalah suatu ilmu tentang segala sesuatu yang telah dialami manusia di suatu tempat, dalam itu lampau dan yang telah meninggalkan jejaknya di waktu sekarang. Oke, baik. Terima kasih ya. Secara singkat, jelas, padat kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan. Sekali lagi kami punya ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu yang telah dialami oleh manusia, ya kan? Pelakunya manusia, dan meninggalkan jejak-jejak, yaitu bukti yang terjadi pada suatu waktu dan tempat peristiwa. Ya, jadi urutannya atau sifatnya khusus dan segi-segi urutan perkembangannya yang kemudian disusun dalam sebuah kisah atau cerita sejarah. Itulah sejarah. Dan untuk minggu depan silakan teman-teman mulai kembali mereview bacaan yang sudah saya berikan, yang sudah saya bagikan di dalam Google Drive. Ya, silakan teman-teman share dan silakan teman-teman review dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, jadi ada pertanyaan dari sini. Jika tidak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.